Kan susah. Jadi nggak bisa kalau jadi pembicara kalau tidak melakukan kan? Ya kan nggak bisa. Jadi tidak bisa. Jadi saya minta maaf, saya tidak bisa. Ibu Yosi bilang begini, kamu selalu tolak. Mendingan tolak daripada terima terus malu. Pilih mana coba? Saudara pilih mana? Sok bisa, Pak kocar kacir. Jadi saya selalu bilang tidak bisa. Saudara tahu nggak kenapa saya selalu bilang tidak bisa? Pasti tahu kan? Ya ayat yang kita baru baca tadi. Matius 15 ayat 21 sampai mana? Matius 15 ayat 21 sampai 28. Ya? Masih ingat? Ini mana ini yang tersisa dari Pamulang? Enggak ada. Enggak ada ya? Ada deh, Ariel sama Andia. Yang terdahulu terkemudian, yang terkemudian akan terdahulu. Ketika kami pertama melayani di Pamulang, saya bilang kepada jemaat dan saya bilang kepada sinode, saya bilang ke semua teman-teman, GA Pamulang hanya akan melayani remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Masih ingat saya khotbah itu? Masih di P6? Masih ingat ya? Kalau nggak ingat, nanti saya putar lagi rekamannya. Kenapa? Karena ada prinsip dalam pelayanan kita, saya terutama, yaitu dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28, kita hanya mau melayani remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Tapi saya nggak mau bicara pelayanan kali ini. Bukan. Tentang seorang ibu yang karena kasihnya kepada anaknya, rela melakukan apa saja, bahkan rela dipermalukan di hadapan banyak orang oleh Tuhan yang dia bilang, ya Yesus anak Daud, ya Raja Israel. Ketika dia bilang, ya Tuhan anak Daud, anak perempuanku sakit, kasihanilah aku. Saya bilang hari Jumat ya. Saya bilang ke Ibu Ratna dan teman-teman, karena kami lagi diskusi. Ya, minta maaf ya kalau saya cerita tentang PA hari Jumat itu, Ibu Ratna, Ibu Uun, dan Ibu Theodora. Kenapa saya cerita itu? Karena mereka bertiga ini unik bagi saya. Saya belum buka, mereka sudah masuk, belum buka Zoom. Terus mereka bilang begini, saya ternyata Pak, tapi itu hebatnya kalau ibu-ibu, oma-oma itu mereka sebenarnya gadis-gadis pada waktu tahun 80-an. 80 dan 70, mereka selalu bilang gini ke saya, susah sekali masuk ya Pak, internet saya bermasalah, padahal saya belum buka. Ibu Ratna ini pengakuan dosa. Saya belum buka, mereka sudah begitu. Jadi, setiap masuk itu, aduh maaf ya, kok susah banget ya internet, padahal saya belum buka. Jadi Ibu Ratna sudah tahu kan dosa Pak Sony. Kemarin Ibu Dora bersaksi, dia pengen sekali ada lidah buaya. Karena dia suka tanam pohon. Kalau saudara mau berkunjung ke rumah Ibu Dora, pasti akan dapat bagian bunga. Banyak sekali dia, karena dia membuat pupuk, dan dia tanam bunga. Dia bersaksi, dia pengen sekali ada lidah buaya, tapi di mana ya? Lalu dia berdoa. Untuk lidah buaya aja oma berdoa, saudara. Iya kan? Dia berdoa. Lalu satu waktu temannya bilang padanya, itu di rumah banyak sekali lidah buaya, saya mau buang. Saya jangan buang, saya lagi perlu. Dan akhirnya dia diberi lidah buaya itu. Lalu dia bersaksi kepada kami, dia bilang begini, Tuhan yang kecil begitu aja Tuhan dengar ya doanya. Padahal saya lidah buaya loh, nggak ada hubungan dengan apa-apa loh. Tapi Tuhan dengar. Lalu saya bilang ada waktu, saudara, sekali juga mau bilang sekarang. Ada saat ketika kita minta pada Tuhan, dan jawaban doa itu ada pada orang lain yang bagi dia tidak lagi berguna. Tapi itu adalah jawaban doa yang Tuhan siapkan bagi kita. Saudara bisa mengerti kan? Bisa jadi ada juga di kita sesuatu yang kita anggap tidak berguna, tetapi bagi orang itu adalah jawaban doa baginya.
Bukankah banyak sekali pemulung yang datang di depan rumah saudara dan cari botol bekas? Dan saudara buang. Saudara buang begini, atau saudara Pak ambil ini. Mana yang biasa dilakukan mana? Pak ini Pak ada banyak di situ. Bilang begini, itu Pak di sampah, cari aja di situ. Ada begitu nggak? Nggak ada. Kirain ada. Itu Pak di situ, saya buang di situ. Atau Ibu ambil lalu kasih ini Pak. Dan dia akan, kalau dia orang Kristen, dia bilang, puji Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saya dapat ini yang sudah dibuang oleh orang lain, benar? Itu yang saya maksud dengan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi mengerti kalau saya menolak pelayanan yang besar-besar? Ibu Yosi bilang, bukan. Kamu bukan menolak, kamu tidak percaya diri. Emang benar itu. Saya tidak percaya diri karena saya percaya Tuhan, Pak. Ya, kamu sombong. Emang sombong. Dari dulu. Kecuali saya sudah berubah, saya sudah tidak sombong kalau saya. Benar, saya sombong, saudara. Ya. Jadi jangan coba-coba sombong sama saya. Karena saya sombong. Pernah nggak ada orang sadar bahwa dia sombong? Pernah ini. Puji Tuhan Pak, saya nggak sombong. Saya rendah hati Pak. Ada begitu? Ada ya. Semoga itu saudara. Nggak mungkin. Kita akan tahu kita ini siapa. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Seorang perempuan Kanaan, Siro Venesia, kalau saudara baca di Markus pasal 7. Anaknya kerasukan setan. Lalu Tuhan Yesus, dia dengar Tuhan Yesus datang di tempat itu. Lalu dia datang pada Tuhan Yesus. Bahkan dia tidak datang dengan diam-diam. Ketika dia bilang pada Tuhan, Tuhan tolong anak saya kerasukan setan. Ketika Tuhan tidak dengar, dia berteriak. Kalau saudara baca di sini, murid-muridnya bahkan terganggu karena perempuan itu berteriak-teriak. Yesus anak Daud, kasihanilah aku Tuhan. Anak Daud, karena anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita. Bukan hanya kerasukan setan Tuhan, tapi sangat menderita. Anak perempuan saya. Dia nggak bilang karena anak perempuan saya menderita, saya juga menderita. Saya tahu ibu-ibu. Bagaimana kalau anak-anaknya sakit? Bagaimana dia tidak tidur? Bagaimana dia akan melakukan apa saja supaya anaknya sembuh? Saya tahu ibu-ibu. Saya tahu ibu-ibu bagaimana kalau anaknya sakit, apalagi cucunya sakit. Dia akan berjuang habis-habisan supaya anak atau cucunya itu sembuh. Saya tahu ibu-ibu. Itu sebabnya saya selalu bilang kepada kita di sini. Saya tahu perasaan Maria ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Saya tahu perasaan Maria ketika Tuhan Yesus dianiaya sepanjang jalan. Dan dia lihat itu. Saya tahu itu. Tapi saya tidak pernah mengalami itu. Karena saya bukan seorang ibu. Tapi saya punya seorang ibu. Saya punya istri, saya punya anak perempuan, saya punya teman-teman, saya punya saudara-saudara. Saya tahu perasaan itu. Apakah Tuhan tahu perasaan perempuan ini? Sony yang goblok seperti ini saja. Sony yang bodoh dan sombong seperti ini aja. Tahu perasaan seorang perempuan ketika anaknya sakit. Jangan saudara kira ada seorang ibu yang ketawa-ketawa padahal anaknya mau pergi ke luar negeri. Mau sekolah, jangan dikira dia ketawa-ketawa. Dia biasanya tutup pakai masker, air matanya jatuh tapi pura-pura ketawa. Puji Tuhan Pak, nggak apa-apa, Tuhan pasti jaga. Memangnya saya nggak tahu perasaan itu? Memang saya nggak tahu perasaan maknya ketika cucu perempuannya akan pergi? Saya tahu. Makanya waktu saya bilang, Ma, nanti kita mau perjamuan, tolong bikin roti. Pas Sony mau, kapan saya bikin? Langsung bikin. Seorang ibu datang. Mari kita belajar tentang ibu ini. Siapa dia? Nggak disebut namanya. Disebut asalnya. Siro Venesia. Di perbatasan Israel. Dia bergaul dengan orang-orang kafir dan orang bukan kafir, orang Israel. Tapi dia adalah seorang kafir. Karena Tuhan menolak dia. Dia seorang kafir. Seorang perempuan yang harusnya tidak harus dia bicara, tidak disebut suaminya ada atau tidak.
Tapi cuma dibilang seorang perempuan dan anaknya. Dan perempuan ini datang pada Tuhan, seorang kafir. Seorang yang tidak punya Tuhan, tapi dia pernah tahu adat istiadat orang Israel. Dia tahu bagaimana orang Israel punya Tuhan. Dia dengar tentang Tuhan orang Israel yang menyembuhkan, bahkan berkuasa atas setan-setan. Dia tahu itu. Tapi dia seorang kafir, tinggal jauh dari Yerusalem. Dia nggak bisa datang di Yerusalem untuk datang pada Tuhan. Tidak dapat. Dia tunggu Tuhan datang ke tempatnya. Dan ketika Tuhan datang, itulah kesempatan bagi dia untuk bicara dengan Tuhan. Seorang perempuan yang anaknya kerasukan. Seorang perempuan kafir. Tahu bahwa tidak boleh orang bukan Israel bergaul dengan orang Israel. Karena bagi orang Israel itu adalah najis. Najis kalau bergaul dengan orang bukan Israel. Dan ibu ini tahu. Ibu ini tahu. Saya seharusnya tidak pergi ke sana. Tapi anak perempuan saya sakit. Dia sangat menderita. Dia bukan cuma sakit panu. Dia bukan cuma gatal-gatal. Tidak. Dia kerasukan setan, itu sangat hina, saudara. Sampai di zaman ini kalau ada orang kerasukan setan, kamu kok orang gak beriman? Di antara orang kafir pun itu adalah kehinaan. Dan itu yang ditanggung oleh perempuan itu. Semua hal yang berhubungan dengan hal yang membuat dia malu ada dalam dirinya. Tidak ada kebanggaan apapun dalam dirinya. Bayangkan dia mesti datang ke suatu tempat itu. Lalu bertemu dengan Tuhan. Di antara banyak orang dia harus permisi. Ketemu dengan orang-orang. Dan bukankah orang-orang akan mempermalukan dia? Kenapa? Kenapa? Kamu kafir. Kamu bukan orang Israel. Kenapa kamu harus pergi ke situ? Kita tidak cocok dengan mereka. Engkau tidak cocok dengan Tuhan. Engkau berdosa. Engkau tidak cocok dengan Tuhan. Engkau banyak pergumulan. Engkau tidak cocok dengan Tuhan. Engkau tidak punya siapa-siapa. Tidak cocok dengan Tuhan. Itu yang dia dengar setiap saat. Nggak cocok engkau dengan Tuhan. Dan saudara kira dia tidak tahu? Dia tahu itu. Tetapi ada satu hal yang membuat dia harus datang pada Tuhan. Anak perempuannya sakit? Bukan. Anak perempuannya menderita? Bukan. Apa yang membuat dia datang pada Tuhan? Percaya. Ya? Apa yang dia mau datang pada Tuhan? Dia percaya. Dia percaya pada anak Daud. Dia percaya pada Tuhan. Sehingga dia mau datang pada Tuhan. Dan pada waktu dia datang dengan percaya itu, dia bawa rasa sakit anaknya dalam hatinya. Dia bawa kesakitan anaknya dalam hidupnya, datang pada Tuhan. Dia datang pada Tuhan. Dia percaya. Kini dia bilang ke anaknya, kamu tunggu di rumah nak. Mama akan pergi. Mama akan ketemu dengan seseorang. Yang di Israel sana dia menyembuhkan banyak orang. Apapun yang mau terjadi nak, Mama akan pergi. Apapun yang mau dihadapi, Mama harus berhadapan dengan dia. Untuk minta dia menyembuhkan engkau. Kamu tunggu di sini. Dan dia datang pada Tuhan. Dia datang pada Tuhan dengan permohonan biasa saja. Tuhan, anak saya sakit. Tapi Tuhan tidak mengabaikan dia. Tuhan tidak peduli padanya. Tuhan mengabaikan saja. Tapi Tuhan tidak peduli padanya ketika dia bilang, Tuhan anak saya sakit. Tuhan tidak peduli. Dia berhenti? Tidak. Apa yang dia buat? Dia berteriak-teriak. Perempuan itu bahkan datang dan menyembah di kaki Tuhan Yesus sesudah itu. Dia berteriak dari luar dan orang-orang mengusir dia. Tapi dia tetap datang pada Tuhan dan bertelut di kaki Tuhan. Itu saudara baca di sini. Dia meminta kepadanya. Ayat 23. Dia ketika perempuan itu datang pada Tuhan. Membawa rasa sakit anaknya. Membawa sakit hatinya. Membawa semua yang ada padanya datang pada Tuhan. Murid-murid bilang, usir dia Tuhan. Suruh dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jadi saudara di sepanjang jalan.
di sepanjang jalan sampai Yesus tiba di satu rumah, dia tetap teriak, Tuhan tolong saya, Tuhan. Tuhan tolong saya.